Namanya Drive. Wajahnya tampan, dia bekerja menjadi seorang karyawan di restoran cepat saji di salah satu kota. Ya, malam ini Drive bertugas sebagai kasir yang melayani pembelian secara takeaway tanpa harus turun dari kendaraan atau yang biasa disebut drive-thru. Dan Drive seperti biasa menyapa pembeli yang sedang memesan makanan. Dan setelah itu melayani transaksi pembayaran. Begitu seterusnya. Dan ketika pelayanan drive-thru renggang atau masih kosong, Drive yang lelah itu mencoba duduk sembari minum sebentar karena sedikit haus. Namun begitu baru sekali teguk, sudah ada mobil yang kembali datang. Drive pun kembali menyapa dan menerima pesanan customer. Selamat malam, silakan pesanannya. Paket panasnya 2, yang crispy 1, spicy 1 ya mas. Ayamnya dada semua, cheeseburger 1. Maaf mas, yang untuk yang spicy adanya sayap aja karena dadanya belum ready. Kalau dada mas aja gimana? Hah? Bercanda mas. Ya udah, sayap. Ada tambahan lagi? Kentang goreng large 1 sama ice coffee 1. Baik, itu aja pesanannya. Sementara itu dulu. Baik, silakan ke kasir. Dan begitu mobil customer itu kini sampai di jendela kasir, Drive mematung saat melihat ketampanan customer yang tiba-tiba tersenyum juga mengirimkan mata padanya. Berapa mas? Oh, 180.000. Maksud saya, berapa nomor HP mas? Bisa aja mas. Saya serius. Ini uangnya. Ucap customer tampan itu menyerahkan uang pada Drive. Dan Drive pun tersenyum ramah. Lalu melayani transaksi pembayaran, kemudian menyerahkan struk pembelian beserta kembalian uangnya. Terima kasih. Sama-sama. Ya, mobil customer itu pun berjalan menuju antrian makanan. Drive, tolongin gue dulu. Gue kebelet pipis. Emang yang lain mana? Sama sibuknya. Bentar aja. Belum ada customer lagi kan yang drive-thru? Ya udah. Ya, Drive pun mau tak mau menyediakan makanan pesanan customer terakhir tadi. Dan begitu Drive membuka jendela. Halo mas, pesanannya? Paket panas 2, 1 crispy 1 spicy, cheeseburgernya 1, kentang goreng large 1, ice coffee 1, silakan dicek. Kayaknya ada yang kurang mas. Nih, coba masnya cek lagi. Oh ya, masa sih mas? Bentar, saya cek lagi. Lengkap mas? Oh, saya tahu. Pasti nambah saus sambal. Sudah saya tambahin mas, silakan. Begitu Drive menyerahkan makanan pesanan dan mengulurkan tangannya, Drive terkejut ketika customer tampan itu menahan tangannya. Mas, bukan itu kurangnya. Tapi kita belum kenalan. Oh, saya Drive. True. Terima kasih, sama-sama. Ya, mobil customer tampan yang bernama True itu kini meninggalkan jendelanya. Drive, customer order. Oh iya, ya baru kali ini Drive menerima customer yang menggodanya. Rasanya ia senang sekali. Kenapa ia senang sekali? Padahal jelas-jelas yang menggodanya adalah customer pria. Itu karena tak lain dan tak bukan karena Drive adalah pecinta sejenis. Itulah kenapa Drive sangat senang sekali ketika ada customer yang menggodanya. Tampan pula. Karena meskipun Drive menyukai laki-laki, tapi Drive selama ini selalu sendiri. Bukan karena tak laku. Jujur paras tampan dan body muscle untuk seorang ukuran karyawan drive-thru di sebuah gerai restoran cepat saji membuat ia terlihat tidak umum. Drive lebih cocok menjadi model, atlet atau binaragawan sesuai dengan tubuh berototnya. Fisik yang menarik membuat banyak wanita ataupun pria yang ingin mendapatkan hatinya. Namun sayangnya Drive tak pernah tertarik pada pria yang tengah menyukainya. Apesnya, setiap pria yang Drive suka malah tak menyukainya dan selalu bertepuk sebelah tangan. Dan customer tampan yang bernama True itu benar-benar membuatnya nervous. Entah True beneran gay atau cowok straight yang hanya usil dan bercanda saja. Atau jangan-jangan meskipun gay, jangan sampai dia bot yang naksir Drive. Itu karena Drive sudah sering sekali gagal menjalani kisah. Hanya karena salah role. Itu karena kebanyakan mereka mengira body kekar Drive itu mencirikan seorang top yang perkasa. Padahal, sudahlah. Drive hanya bisa berharap. True serius menghubunginya lagi.
Dan semoga kapan-kapan True akan memesan makanan lagi dan keduanya bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Syukur-syukur jika True top dan keduanya pacaran, pasti akan sangat mengasyikkan. Ya, Drive pun lanjut bekerja. Di rumah True, ya, di rumah minimalis namun mewah itu, True yang baru saja pulang itu langsung menuju ke kamarnya dan duduk di balkon lantai 2-nya hendak menikmati makan malamnya. Ya, di rumah sendiri hanya ada True dan 2 pembantu pasangan suami istri yang sudah tua dan sudah True anggap seperti keluarga sendiri. Kedua orang tua True sudah meninggal saat True kecil. Namun meski kedua orang tuanya tak ada, True sangat bersyukur karena hidupnya berkecukupan. Itu karena True merupakan pewaris utama usaha-usaha yang dimiliki oleh orang tuanya dulu, yang kini diurus dan dipercayakan oleh tante True dan saudara-saudaranya. Ya, True pun mulai membuka kertas bungkusan ayam crispy-nya dan begitu berhasil mengeluarkan semua isinya. True terkejut ketika melihat struk pembelian yang tadi asal ia masukin tadi, di mana tepat di belakang struk itu tertulis sebuah nomor HP. Siapa lagi kalau bukan nomor Drive, karyawan restoran cepat saji yang tampan itu. True dan kegirangan itu akhirnya mencoba untuk menghubungi nomor itu, namun tak diangkat-angkat. True lupa jika mungkin Drive masih sibuk bekerja dan belum pulang. Dan True pun mencoba untuk menyapanya lewat chat. Drive, lembur ya? Semangat ya. Ya, pesan itu terkirim tapi belum dibalas. Dan True pun memakluminya. True pun sabar. Sembari menanti balasan Drive, True pun menikmati makan malamnya. Ya, entah kenapa ayam crispy kali ini rasanya lebih enak daripada ayam crispy yang sebelum-sebelumnya. Padahal ini bukan sekali 2 kali ia makan ayam crispy di restoran cepat saji. Ayam crispy adalah kegemarannya sejak dulu. True ingat betul saat kecil ketika orang tuanya masih ada. True sering diajak makan burger dan ayam crispy hingga sampai sudah besar saat ini. Sampai berkali-kali tantenya kasih warning agar jangan suka selalu mengkonsumsi makanan fast food. Karena apabila dikonsumsi secara berlebihan akan sangat berdampak pada kesehatan. Namun bukan True kalau nggak cuek, yang penting perut kenyang, hati senang. Ya, kegemaran True pada makanan fast food terus berlanjut sampai dia di luar negeri. Bahkan setelah pulang dari luar negeri, seminggu yang lalu, juga karena ada gerai baru yang ternyata tak jauh dari rumahnya sendiri, membuat True senang. Apalagi ketika tak sengaja bertemu dengan Drive. Pastinya akan sering-sering pesan makanan di sana. Tak hanya untuk membeli makanan favoritnya, tapi juga untuk bertemu Drive yang tampan itu. Ya, True sendiri sejujurnya adalah biseks. Saat kuliah di luar negeri, ia sempat memiliki kekasih wanita. Namun pergaulan bersama teman-temannya yang gay membuat ia terjerumus dan sempat menikmati dunia pelangi. Namun True berniat kembali sembuh saat kecewa ketika saat ia menjalin dengan kekasihnya. Namun kekasihnya hanya ingin main-main atau have fun saja. Akhirnya True memutuskan mengakhiri saja. Bahkan ketika True sempat menyukai cowok Indo yang ia kenal lewat sebuah aplikasi, namun yang ia temui hanya cowok yang jual diri dan tak mau berkomitmen, padahal jika harus membeli pun True bisa-bisa saja. Tapi setelah True pikir-pikir lagi, True benar-benar mencari cowok yang selain dari paras, body, serta attitude yang benar-benar sesuai dengan kemauannya, tapi sangat sulit ia temui. Hingga akhirnya ketika True kembali ke Indo, dan tepatnya malam ini, hatinya dibuat nyut-nyutan saat bertemu dengan Drive. Dan saat pandangan pertama, True langsung yakin kalau Drive adalah gay dan seorang yang selama ini sudah True cari-cari. Ya, True pun bernekat untuk mendapatkannya. Di restoran cepat saji, ya, Drive sendiri kini sedang bersiap pulang. Namun sebelum pulang, Drive absen terlebih dahulu. Dan ketika sudah absen, sebelum ke parkiran motornya, Drive sempat mengecek HP-nya. Karena malam ini janji ada ngopi bersama teman-teman kosnya. Dan alangkah terkejutnya ketika Drive mendapat notifikasi dari True, customer tampan yang tadi berkenalan dengannya. Drive secepat kilat membalasnya. Dan True pun kebetulan online. Drive, lembur ya? Semangat ya. Baru mau pulang. Seketika True menelpon. Malam True. Jalan yuk.
Aku traktir makan malam. Aduh, maaf. Malam ini aku ada janji sama teman. Temen apa cowoknya? Temen. Oh, kirain udah punya cowok. Syukurlah. Terus kapan nih kita bisa jalan? Nanti aja kalau aku off ya. Kapan off-nya? Nanti aku kabari segera ya. Oke? Ya udah, aku balik dulu ya. Tunggu. Ya. Jangan dekat sama cowok lain. Dan tolak jika ada cowok yang mau deketin kamu. Bilang aja mulai malam ini kamu sudah punya cowok. Kok gitu? Karena mulai malam ini kamu udah aku teken. Drive, love, true. Malam. Ih, tut. Ya, entah kenapa Drive sangat penasaran. Mengapa True dengan tiba-tiba menyuruhnya untuk menolak semua cowok yang ingin mendekati Drive. Padahal keduanya belum begitu kenal. Bisa-bisanya dia mengatur hidup Drive. Tapi meski begitu, entah kenapa Drive justru senang dengan gaya kenalan True yang cukup frontal dan berani itu. Membuat perkenalan keduanya sungguh sangat berkesan. Keesokan harinya, Drive hari ini masuk sore sama seperti kemarin. Dan jika kemarin Drive mendapat tugas di kasir drive-thru, kali ini Drive mendapat tugas di kasir depan yang melayani customer untuk dine-in. Hari ini Drive sangat semangat. Itu karena pagi-pagi buta, Drive mendapat ucapan selamat pagi dari True. Meskipun Drive baru membuka pesannya siang hari karena bangun kesiangan. Gara-gara semalam begadang ngopi bersama teman-temannya. Dan baru kali ini Drive merasa senang sekali. Rasanya hari-harinya lebih semangat karena ada True yang hadir di hidupnya. Ya, Drive pun melayani seperti biasa. Sampai teman-temannya heran dengan perubahan Drive yang tak seperti biasanya. Dan begitu Drive sedang melayani customer, True, ucap Drive saat melihat True baru saja masuk. Tersenyum menyapanya dan kini mengantri untuk memesan di antrian kasir bagian Drive. Padahal di sebelah ada kasir yang antriannya lebih pendek daripada antrian Drive. Drive mulai gugup, tapi Drive harus fokus melayani customer. Meski sejujurnya Drive merasa salting saat True kini memperhatikannya. Hingga kemudian, "Mas, sebelah!" teriak kasir sebelah yang sudah kosong, yang membuat True sempat kebingungan dan menatap Drive. Namun Drive tersenyum mengangguk, dengan tangan mempersilahkan pada True untuk mengantri di mas kasir sebelah yang sudah kosong. Ya, True pun mau tak mau terpaksa berpindah di kasir sebelah. Namun meskipun memesan pada kasir sebelah, tapi tatapan True justru fokus memperhatikan Drive yang sibuk melayani customernya. "Silakan mas." "Oh iya, beef burger 1, kentang yang large 1, sama Sprite 1 ya." "Itu aja?" "Iya." "Ditunggu sebentar ya mas." "Iya." Ya, kasir itu pun menyiapkan pesanan True. Dan sembari menunggu mengambil pesanannya, True bergeser ke sebelah kiri di samping antrian Drive yang sedang mengasiri customer lain. Dan ketika Drive sedang menyiapkan pesanan dan mengambilkan minuman tepat di depan True sedikit berdehem. Mas." "Ya," ucap Drive langsung menoleh. "Masnya ganteng deh. Kapan libur nih?" Minggu depan." "Yah, lama amat. Ntar malam ada acara nggak?" "Mas, silakan." Oh iya mas." "Cat ya." Drive mengangguk. Ya, True pun berjalan membawa makanannya ke tempat duduk yang sekiranya bisa menikmati makanannya, tapi juga bisa sembari menikmati ketampanan Drive yang membuat nyemilnya semakin nikmat dan lezat. Ya, Drive sendiri terlihat malu-malu ketika diperhatikan oleh True. True tahu diri, karena True tak mungkin mengganggu Drive yang sedang bekerja. Entah mengapa ketika melihat senyum ramah Drive saat melayani customer itu membuat True jadi candu. True melihat Drive sosok pekerja keras dan semangat. Dan itu membuat True sangat jatuh hati dan benar-benar ingin memilikinya. Ya, True terus-menerus memperhatikan Drive sampai tak terasa makanan dan minumannya habis. Namun rasanya masih lapar. Hingga True pun membatin dalam hati. Rasanya tak hanya perutku yang masih lapar, tapi juga mata dan hatiku yang lapar. Ingin segera memakanmu. Ya, True pun hanya bisa menahan perasaannya dan hanya bisa menikmati senyum Drive dari tempat duduknya sembari menunggu seseorang yang sudah janjian dengannya. Hingga kemudian
True melihat Drive tiba-tiba saja masuk ke dalam dan entah kemana. True jadi penasaran. Hingga tiba-tiba HP-nya berbunyi. Drive menelponnya. Drive, kamu di mana? Di suatu tempat rahasia. Sorry ya, aku gak bisa nemenin kamu ngobrol. Karena aku harus profesionalitas kerja. Iya, aku tahu. It's okay. Paling tidak, minimal aku bisa menatap wajahmu yang tampan saja aku sudah senang. Meski aku masih berharap bisa mengajakmu jalan. Nonton maybe? Aku pulang jam 11 malam. Bisa lebih. Bioskop keburu tutup. Bagaimana kalau aku main ke rumahmu? Aku ngekos. Kosanku jelek dan sempit. Juga berisik. Kalau begitu, aku tunggu kamu ke rumahku. Nanti aku kasih tahu alamatku. Baiklah. Jangan bohongin aku. Aku sungguh-sungguh menanti kedatanganmu. Pasti. Kalau begitu, pulanglah. Aku mau lanjut kerja. Kamu mengusir customer? Aku lebih baik mengusir customer yang mengganggu pekerjaanku. Apa aku mengganggu pekerjaanmu? Sedikit mengganggu konsentrasiku. Karena dari tadi aku jadi kurang fokus. Karena baru kali ini ada cowok ganteng yang memperhatikanku. Mungkin aku kegeeran. Siapa sih orang yang gak bakal melewatkan ketampanan mas kasir tampan sepertimu? Sampai aku harus bersaing melewati customer-customer cewek demi dapat dikasirin oleh kamu. Drive, ngapain ngocok di situ? Pak, True, aku kerja dulu ya, manajerku datang. Iya, tut. Ya, Drive pun kembali ke kasir. Dan begitu Drive kembali ke kasir, Drive terkejut saat melihat pak manajernya itu dan satu orang lainnya yang tidak dikenal sedang mengobrol bersama True dan terlihat akrab. Drive jadi penasaran apa yang sedang ketiganya bicarakan. Bahkan saking seriusnya, True sampai tak menoleh pun pada Drive. Ya, Drive pun tak ambil pusing. Drive pun kembali fokus melayani customer yang mulai mengantri panjang dan restoran semakin ramai. Ya, saking panjangnya dan sibuk hingga kurang lebih setengah jaman dan antrian mulai lenggang, Drive tak melihat True di tempat duduknya. Drive mengira pasti True sudah pulang dan tak sempat berpamitan padanya. Hingga kemudian, seseorang tiba-tiba menyentuh pinggangnya. True, kok ada di sini? Aku pulang dulu ya. Iya, ucap Drive, namun heran ketika True tiba-tiba melempas rangkulan pinggangnya saat manajernya berjalan menghampiri keduanya dari dalam kitchen. Pak, terima kasih. Siap mas? Ya, True pun pergi bersama bapak-bapak yang tadi mengobrol bersama True dan manajernya. Pak, bapak kenal dia? Bukan urusanmu. Memangnya kamu kenal sama dia? Oh, enggak pak, enggak kenal. Ucap Drive panik, kemudian lanjut bekerja. Dan tak sabar ingin cepat-cepat pulang karena sudah berjanji untuk bertemu dengan True di rumahnya. Malam hari kemudian, malam hari ini di rumah True sangat cemas menunggu Drive. Pasalnya sudah setengah jam yang lalu ia memberitahu jika ia sudah pulang dan tinggal menunggu ayam crispy pesanannya dan segera akan meluncur langsung ke rumahnya. Namun sampai saat ini ia belum juga datang, apalagi hujan turun deras. True pun mencoba menghubungi lagi. Namun begitu dapat diangkat, Drive tiba-tiba mematikan panggilannya yang membuat True jadi semakin cemas. Apa mungkin karena dia takut kehujanan karena dia naik motor? Apa mungkin True menjemputnya saja naik mobil ke restorannya? Ya, True pun yang tak sabar itu segera mengambil kunci mobilnya lalu bergegas turun menuju mobilnya. Namun begitu sampai di depan mobilnya, pembantu bapak-bapak di rumahnya tiba-tiba saja berlari menggeser gerbang dan masuklah seorang cowok dengan motornya dan memakai jas hujan dan menghampiri True yang tak jadi masuk mobil. Drive, sini, aku bantu. Kamu pasti basah. Kenapa kamu tadi matiin teleponku? Aku panik, takut kamu nyasar atau kenapa-napa. Ban bocor lah, apalagi hujan-hujan gini. Ucap True membantu Drive membuka jas hujannya. Maaf, tadi aku mampir dulu ke pom bensin. Kata petugas pomnya gak boleh teleponan di dekat pom bensin. Jadi aku matiin. Nih pesananmu. Makasih ya, nanti aku kasih uangnya. Kita langsung aja ke lantai 2. Ucap True merangkul pundak Drive dan mengajak Drive masuk ke rumahnya. Wah, rumah kamu bagus juga ya. Thanks.
Masuk? Iya. Ya, inilah kamarku, tempat ternyamanku. Karena aku hanya menghabiskan waktuku di kamar sendiri. Dan jarang di bawah, kecuali makan dan ketika ada tamu. Bukankah aku juga tamu? Tapi kenapa kamu mengajakku ke sini? Kamu tamu istimewa. Makasih. Silakan duduk. Seragam kamu basah. Lebih baik lepas saja, supaya kamu tidak masuk angin. Hah? Iya. Kenapa? Pakai bajuku. Oh, gak apa-apa. Lagi pula cuma sebentar. Ntar lagi juga pulang, gak perlu repot-repot. Gak repot. Baju tinggal ambil di lemari. Apanya yang repot? Dan kenapa harus buru-buru pulang? Padahal kamu baru sampai. Apa kamu tidak mau berlama-lama denganku? Menghabiskan malam sampai pagi mungkin? Ting-ting, ucap True yang tiba-tiba memberanikan diri mendekatkan wajahnya pada Drive yang membuat Drive gugup. Boleh, kalau aku gak mengganggu istirahatmu. Justru aku yang takut mengganggu pekerjaanmu. By the way, besok kamu masuk apa? Besok aku masuk shift siang. Kalau begitu, gak ada alasan untuk kamu menolak menginap di rumahku malam ini. Hah? Oh, baiklah. Nih, pakailah. Dan kita makan bersama. Ucap True mengambilkan kaos pada Drive. Makanlah, aku sudah makan. Oh ya? Ya sudah, temani aku makan sembari ngopi. Ya, True pun membuka bungkusan ayam crispy dan hendak memakannya. Namun True urung memakan ayam crispy-nya ketika melihat Drive satu persatu membuka kancing kemejanya. Dan begitu kancing kemejanya terbuka sempurna, True terpaku. Dan Drive yang diperhatikan itu malu-malu. Dan begitu Drive berhasil memakai kaosnya, Drive berjalan menghampiri True yang terlihat salting. Kenapa True? Badanmu bagus. Aku jadi terpesona. Terima kasih. Kamu juga. Tapi tak sebesar ototmu. Tapi aku berharap kamu lebih maco dari aku. Agar aku tidak salah orang. Ucap Drive. Yang ucapan Drive itu membuat True lagi-lagi berhenti makan ayam crispy-nya. Dan beranjak dari tempat duduknya menghampiri Drive dan cups. Ya, True menarik Drive hingga terduduk di meja lalu mencubunya dengan jantan hingga kap minuman keduanya jatuh tersenggol hingga lantai pun basah sebasah kecupan True pada Drive. Ya, bibir Drive yang manis rasa Coca-Cola itu membuat semakin memancing kejantanan True. Saking jantannya hingga kaki True terpeleset lantai yang basah hingga kemudian seprak. Ya, True mendorong Drive hingga terlentang di atas meja. True membuka bajunya dan baju Drive dengan jantan. Lalu tanpa basa-basi membalikkan tubuh Drive dengan posisi telungkup menungging, menjatuhkan salivanya tepat di bunga kerisannya hingga kemudian sakit. Tahan. Aku baru pertama. Aku tahu dan aku dapat merasakannya. Drive. Akhirnya aku bisa memilikimu. Kamu benar-benar lebih crispy dan juicy. Kamu juga hot dan spicy True. Oh ya, kamu gak lagi meragukan kejantananku kan? Ya, entah apa yang keduanya lakukan. Yang jelas, meja mulai bergeser perlahan. Satu persatu makanan seperti yang ada di meja mulai berjatuhan. Meninggalkan kentang goreng yang menjadi korban remasan tangan Drive karena tak kuasa menerima serangan kejantangan True yang begitu dahsyat kepadanya. Dan Satu bulan kemudian, ya, setelah beberapa hari kejadian malam itu di rumah True tiba-tiba saja menghilang begitu saja, seolah mengghosting dan menghilang tanpa alasan. Ya, True memblokir kontaknya tanpa sebab. Bahkan hingga sebulan sampai saat ini ia kesulitan menghubungi True. Sudah 3 kali ini Drive mencoba ke rumahnya untuk menemuinya, namun dia selalu tak ada di rumah. Dan terakhir kali menemuinya 1 minggu yang lalu, namun kata pembantu di rumahnya, True sedang di luar kota mengurus pekerjaannya. Drive pun bingung harus bagaimana. Jujur, Drive merasa dibohongi oleh True. True hanya buaya yang ingin mencari mangsa. Dan Drive merasa jadi korbannya.
Rasa trauma membuat Drive tak mau berhubungan dengan laki-laki lagi. Meskipun ia juga tak mungkin bersama perempuan. Yang jelas, ia sakit hati dan merasa kecewa karena telah merasa dipermainkan. Ya, rasanya hari-hari Drive terasa berubah setelah kehilangan True di hidupnya. Drive pun membatin dalam hatinya. Enggak. Aku gak boleh sedih. Aku lelaki. Kenapa aku harus kecewa? Toh aku juga menikmatinya. Tapi setelah ini aku harus lebih hati-hati dan jangan mudah percaya sama orang. Gay, tapi tak pacaran. Why not? Lebih baik aku fokus bekerja agar aku dapat jenjang karirku yang naik. Nasib gak ada yang tahu. Semoga aja di balik rasa kecewaku ada bahagia di kemudian hari. Ya, Drive pun kembali bekerja seperti biasa, melayani customer. Dan ketika sedang melayani customer, Drive, ke ruangan Bapak sekarang juga. Oh, iya Pak. Ucap Drive yang seketika bingung entah mengapa Pak Manajer tiba-tiba memanggilnya ke ruangannya. Drive pun berjalan menuju office. Drive berpikir jika semoga saja Drive akan naik jabatan. Karena sebelumnya sempat ada desas-desus akan ada kenaikan jenjang karir. Apalagi di kerjaannya, Drive selalu rajin dan tekun. Ya, dengan percaya diri, Drive pun kini memasuki ruangan manajer. Duduk. Iya Pak. Drive, dengan menimang-nimang dan melihat cara kerjamu selama ini, Bapak memutuskan untuk memecat kamu. Apa? Saya dipecat? Iya. Tapi salah saya apa Pak? Kamu sudah sebulan ini effortmu kurang bagus. Banyak melamun, sering salah, dan juga sering menghilang dan telepon-teleponan dengan orang gak jelas. Jadi Bapak memutuskan untuk memecat kamu. Kamu hanya dapat bekerja sampai hari ini saja. Tapi besok kamu sudah tidak bisa bekerja lagi. Dan Bapak akan memberimu gajimu sampai hari ini. Juga tambahan pesangon. Kembali bekerja. Baik Pak. Ya, rasanya kakinya lemas. Mengapa cobaan yang dialami Drive kali ini sungguh berat. Tak hanya kehilangan kekasih, tapi juga kehilangan pekerjaan. Ya, dengan berat hati, Drive tetap tersenyum melayani customer untuk detik-detik terakhirnya di tempat kerja yang sudah kurang lebih 4 tahunan ini. Sedih sejujurnya, tapi apa daya, semua telah terjadi. Mengeluh pun percuma, Drive harus kuat. Drive akan mencari pekerjaan lain. Semoga saja besok akan ada pekerjaan yang lebih baik dari ini. Ya, Drive pun melayani customer seperti biasa. Hingga ketika sudah jam pergantian shift, dan temannya datang dan hendak berganti di kasir drive-thru, Drive tiba-tiba saja terkejut saat melihat layar monitor di depannya. Jantungnya berdetak kencang, bibirnya menyapa dengan gemetar, rautnya terlihat tak ramah. Sore, silakan pesanannya. Es kopi aja, 1. Itu aja? Sama 1 lagi pesanan saya. Saya berpesan sama masnya. Saya tunggu masnya di depan. Ucap customer itu langsung menghampiri kasir. Dan begitu sampai di jendela kasir, Drive terlihat kesal dan cuek, sama sekali tak ramah pada customernya. Berapa mas? 20.000. Maksud saya, berapa lama mas menahan rindu sama saya ketika saya menghilang? Maaf, di belakang antri. Aku tunggu di depan. Ucap Drew menyerahkan uang dan mobilnya pun pergi mengantri pesanan. Sedangkan Drive yang sudah tak tahan itu menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian setelah berpamitan pada semua rekan-rekannya, Drive pun mengambil motornya dan langsung pulang. Dan begitu motornya sampai di pinggir jalan, Drew tiba-tiba saja keluar mobil dan menghadang. Drive, ada apa? Aku gak ada urusan lagi sama kamu. Ikut aku. Sorry, aku sibuk. Ikut? Motorku. Pak, seperti rencana kita. Siap, dijamin aman. Ucap tukang parkir yang sudah pro dengan True. Ya, mau tak mau, Drive yang dipaksa itu akhirnya masuk ke mobil True. Dan True pun membawa Drive ke suatu tempat. Ya, di dalam mobil sendiri, Drive diam tanpa kata. Namun True hanya senyum-senyum saja. Seperti orang yang tak punya dosa saja. Ada yang lucu? Akhirnya. Selain wajah ramahmu yang selalu kukagumi, tapi wajah kesalnya juga terlihat menggemaskan.
dan sangat lucu. Apa ini terlihat seperti lelucon? Hah, kamu pasti kesal ya? Menurutmu? True seketika menggenggam tangan Drive yang membuat Drive hendak menampik. Namun True semakin meremat tangannya dengan kuat. Yang membuat Drive yang tadinya enggan menatap True kini menoleh dan menatapnya. True pun menepikan mobilnya dan keduanya saling menatap. Maafin aku. Semudah itu? Gak mudah sih. Butuh perjuangan juga. Tapi demi kamu, apapun akan aku lakukan. Maksud kamu? Jujur aku bingung. Kamu tiba-tiba ngilang dan tiba-tiba muncul. Tanpa kasih tahu alasan kamu ngilang. Aku akan jelasin sekarang juga. Hah? Maksud kamu? Tanya Drive yang semakin bingung saat True kembali mengemudikan mobilnya. Lalu berbelok dan memasuki sebuah bangunan. Restoran cepat saji 3 lantai yang membuat mata Drive melongo. Apalagi ketika di atas bangunan itu terdapat tulisan Happy Birthday Drive. True, inilah alasanku menghilang. Aku membangun franchise ini dengan tujuan bisnis dan cinta. Aku ingin kamu membantuku mengurus bisnis ini. Aku mau kamu jadi manajer store. Kamu serius? Apa ini terlihat seperti lelucon? Makasih True, aku gak bisa ngomong apa-apa. Aku happy birthday Drive. Cups. Ya, Drive langsung mendaratkan kecupan pada True yang membuat True tak tahan lagi. True pun mengajak Drive turun dan berlari melewati calon para staff-staff. Lalu membawa Drive masuk ke ruangan office. Lagi-lagi Drive dibuat terharu oleh True. Ini kejutan yang paling indah yang selama ini ia dapatkan dalam hidupnya. Drive, ya, sesuai namamu. Dapatkah kamu menyetirku? Tentu. Ya, entah apa yang keduanya lakukan. Yang jelas pastinya akan terasa crispy, juicy, dan lebih hot spicy. Happy ending.